Hari ini saya akan berbicara membahas mengenai biblical prosperity. Kita sering mendengar di dalam kekristenan itu ada frasa atau kata yang digunakan, yang sering sekali digunakan, yaitu kelimpahan. Betul Bapak Ibu? Kita sering kali mendengar bahwa orang Kristen itu hidupnya akan berkelimpahan. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, berkelimpahan orang Kristen itu berkelimpahan apa? Itu pertanyaan yang penting Bapak Ibu. Maka hari ini saya akan sharingkan dari Alkitab tentang prosperity atau berkelimpahannya orang Kristen. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita jangan salah tangkap kelimpahan yang ada di Alkitab. Terus kita mendefinisikan atau mengartikannya berbeda. Lalu karena kita mengartikannya berbeda, kita anggap ketika kita punya masalah, Tuhan tidak tolong saya. Padahal sebenarnya makna atau definisi kita yang kurang tepat. Paham Bapak Ibu sampai sini? Kalau paham saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, saya itu seringkali mendengar di cuplikan-cuplikan di media sosial seperti YouTube dan sebagainya, ya, itu ada contohnya misalkan masalah ekonomi, gitu ya, masalah ekonomi. Terus pendetanya itu bilang, kamu mau gak hidup berkelimpahan? Berkelimpahan dalam materi. Siapa yang mau Bapak Ibu? Semua mau. Pertanyaannya, Alkitab pernah janji gitu gak? Kita harus bisa membedakan mana kehendak yang Tuhan kasih ke kita sama ego kita. Itu berbeda Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Kita bahas sedikit Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 17, kita buka dari ayat 8 sampai ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 17. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Ini cerita yang cukup familiar di lingkungan orang Kristen. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah mendengar tentang kisah ini. Kita sama-sama baca ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Selanjutnya, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Jadi sampai sini Bapak Ibu.
bahan makanan si janda Sarfat ini, bahan makanannya itu udah tinggal sekali makan lagi. Dia dan untuk anaknya. Setelah dia buat bahan itu, dia nggak tahu lagi Bapak Ibu, dia mau makan apa. Tetapi yang Tuhan katakan kepada Elia pergi kepada janda Sarfat itu. Aku sudah kasih tahu janda itu supaya kasih makan kamu. Tuhan sudah berikan perintah. Bapak Ibu, kelimpahan itu tidak kita rasakan yang namanya kita bergelimang harta. Itu bukan kelimpahan Bapak Ibu. Kelimpahan yang Tuhan kasih adalah di mana waktu-waktu paling sulit hidup kita, Tuhan cukupkan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, beda nggak definisi cukup dengan bergelimang harta? Beda Bapak Ibu? Sekali lagi. Definisi berkelimpahan adalah di masa-masa tersulit kita nggak tahu besok mau makan apa. Ketika Tuhan perintahkan, kamu kasih makananmu. Ini makanan tuh sudah buat saya dan anak saya. Besok saya nggak ada makanan lagi. Saya bakal mati besok. Di dalam waktu-waktu paling sulit di dalam hidup kita, Tuhan kasih instructor ke kita. Dia mau lihat respon kita. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Di dalam cerita ini pada akhirnya si perempuan ini memberi makan kepada Elia. Kita lihat di dalam ayat 14 dan 15 Bapak Ibu. Ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan sebeberapa waktu lamanya. Jadi ketika si janda Sarfat ini melakukan perintah Tuhan, pertama-tama dia nggak langsung melakukan perintah Tuhan. Dia masih kasih alasan, Tuhan gimana aku makan besok sama anakku, gimana kalau aku kasih Elia tuh gimana? Gimana besok aku makan? Berkelimpahan yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan kepada janda Sarfat ini di saat waktu-waktu tersulit dalam hidup dia. Tuhan tidak memberikan dia kelimpahan dalam harta. Tuhan tidak memberikan dia kelimpahan di dalam aset-aset, rumah, emas dan sebagainya, tidak. Tapi apa yang Tuhan berikan? Kelimpahan apa yang dia beri. Minyak dan tepung itu tidak habis sampai pada waktu dia bisa memproduksi makanan lagi. Kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah perlindungan Tuhan kepada kita ketika kita melakukan dengan iman kita, Bapak Ibu. Amin. Sayangnya banyak sekali orang Kristen yang sudah begitu mempunyai banyak harta, memberikan itu masih kasih excuse Bapak Ibu. Janda Sarfat ini dia memberikan alasan ketika disuruh Tuhan. Ketika disuruh Tuhan dia memberikan alasan, menurut saya manusiawi Bapak Ibu.
Karena sebagai manusia dia mikir, habis kasih nggak ada makanan. Tapi orang Kristen kebanyakan tidak pada keadaan janda sarfat. Banyak orang-orang Kristen keadaannya sangat lebih daripada cukup. Tapi untuk memberi kepada Tuhan banyak excuse, banyak alasan. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini mungkin dapat proyek 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Itu bukan berkelimpahan dari Tuhan Bapak Ibu. Berkelimpahan dari Tuhan adalah hasil perbuatan iman kita. Dan kita melihat Tuhan cukupkan. Cukup Bapak Ibu. Tuhan bukan membuat kita. Tuhan bukan membuat kita. Hidup kita itu menjadi seperti keinginan kita Bapak Ibu. Ego kita pasti saya mau punya jabatan promosi yang cepat. Saya mau punya pendapatan yang besar. Kalau bisa 10 kali lipat daripada UMR. 20 kali lipat daripada UMR. Bapak Ibu, itu bukan hidup berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Justru hidup berkelimpahan yang dialami janda sarfat ini. Dia punya minyak, dia punya adonan tepung, tidak bisa habis. Itulah berkelimpahan yang sesungguhnya. Cukup. Melalui kejadian itu, dia itu menjadi benar-benar percaya kepada Tuhan. Bedanya apa Bapak Ibu sama definisi berkelimpahan yang biasanya orang Kristen maksud? Yang biasa orang Kristen maksud adalah Tuhan kasih saya supaya jadi sugih, saya bisa menikmati hidup. Itu berkelimpahan menurut kita. Tapi itu tuh ego kita Bapak Ibu. Dan itu bukan yang dikasih tahu di dalam Alkitab. Kita lihat contoh selanjutnya Bapak Ibu. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-18. Kita sama-sama buka Filipi 4. Paulus bilang gini Bapak Ibu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang dimaksudkan Paulus ini bukan buat Paulus Bapak Ibu. Paulus ini hidupnya susah. Dia jualan tenda. Untung tenda aja buat biayain kawan-kawannya memberitakan Injil. Tetapi Paulus berkata, aku mengalami berkelimpahan. Berkelimpahan yang dimaksudkan oleh Paulus apa? Aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Jadi maksudnya Paulus apa Bapak Ibu? Jemaat-jemaat Korintus yang mengirimkan bantuan kepada jemaat-jemaat Yerusalem yang pada saat itu sedang dianiaya oleh orang Romawi. Paulus bilang itu berkelimpahan. Berkelimpahan yang dimaksudkan oleh Paulus apa? Berarti saya nggak sia-sia ngajarin kasih kepada jemaat Korintus. Keadaan hidup Paulus nggak berubah Bapak Ibu, tetap masih susah. Jadi berkelimpahan itu bukan bicara apa maunya saya. Orang Kristen kebanyakan bicara Tuhan, Pak saya mau menerima kelimpahan daripadamu. Itu pasti di otaknya bicara egonya, maunya dia. Itu bukan, itu
namanya bukan Christ centered. Itu namanya ego centered. Orang Kristen itu harus terpusat kepada Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita ego centered, kita sedang menyembah diri kita sendiri. Adakah manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Gak ada, Bapak Ibu. Hidup berkelimpahan itu bukan bicara hidup menurut ego. Bahkan mungkin di saat-saat tersulit Bapak Ibu bisa menyaksikan berkelimpahan dari Tuhan. Tapi mungkin Bapak Ibu gak sadari. Karena Bapak Ibu terlalu sibuk, centered kepada materi, centered kepada uang. Sehingga mujizat Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu lupa perhatikan itu. Sebenarnya Tuhan sudah berkarya dalam hidup Bapak Ibu. Tapi karena kita terlalu sibuk berpusat kepada yang lain, kita jadi gak fokus sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya mau kasih lihat terakhir. Apa yang namanya berkelimpahan atau prosperity dari Tuhan dengan prosperity dari si iblis. Kita lihat bedanya. Wahyu pasal 18 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 18 ayat yang ketiga. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Apa yang kita kejar pada hari-hari ini Bapak Ibu? Apakah kita kejar kelimpahan kekayaan? Kita kejar kelimpahan ego kita? Atau kita kejar kelimpahan dari Tuhan? Tuhan kasih kita kehendak bebas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bilang, saya menikmati kok kelimpahan materi, senang hidup saya. Silakan Bapak Ibu. Tapi ingat, nanti ada waktunya. Manusia itu gak ada yang gak mati Bapak Ibu. Semua manusia itu akan mati. Mungkin Anda Bapak Ibu bisa menikmati seluruh materi sekarang. Bapak Ibu bisa bahagia sekarang. Tapi kalau tidak berpusat kepada Kristus, siap-siap. Hidup di bumi itu ada waktunya. Nanti kalau sudah waktunya selesai dipanggil pulang, di situ orang-orang yang tidak berpusat kepada Kristus baru akan menyesal Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi, kenapa orang-orang yang tidak berpusat kepada Kristus akan menyesal Bapak Ibu? Karena saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang hidup lalu mati, lalu bangkit, lalu tidak mati lagi. Tidak ada Bapak Ibu. Kita ingat di dalam Kejadian 2 pasal 16 dan 17 Tuhan bilang, akibat dosa kamu akan mati. Kenapa setiap manusia itu pasti mati Bapak Ibu? Karena kita pasti berbuat dosa. Dari umur kita hidup sampai mati itu karena apa Bapak Ibu? Selama umur kita hidup itu kesempatan kita. Tuhan kasih kesempatan. Kenapa kita harus mati? Mati itu sebagai tanda bahwa kita berdosa. Dan apakah kita mau mengelak kita gak punya dosa? Gak mungkin.
Mati itu tuh adalah tanda bahwa kita berdosa, Bapak Ibu. Tapi Yesus membuktikan kematian tidak berkuasa atas dia. Hanya Yesus yang tahu jalan kemana ke sorga. Hanya Yesus yang datang dari sorga dan tahu jalan pulang ke sorga. Jadi suatu saat nanti jangan ragukan Bapak Ibu. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen menuliskan sejarah yang sama. Seseorang Yahudi yang bukan percaya Yesus, namanya Josephus Flavius, pada abad pertama, tahun yang ke-50, dia menuliskan catatan sejarah bahwa ada seseorang yang bernama Yesus Kristus menggantikan Barnabas. Dan dihukum di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati di atas kayu salib, tetapi mayatnya tidak bisa ditemukan meskipun pasukan Romawi yang begitu banyak menjaga kuburan Yesus. Dia bukan seorang Kristen tapi dia tulis sejarah itu. Kebangkitan Yesus adalah benar-benar. Kenaikan Yesus jalan ke sorga itu adalah benar-benar. Jadi mulai hari ini pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih mengharapkan berkelimpahan secara materi atau berkelimpahan menurut Tuhan? Itu pilihan Bapak Ibu. Berkelimpahan secara materi, Bapak Ibu akan bahagia dan sukacita dan aman di dunia. Tapi setelah itu saya nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu Christ Center, ya mungkin karena waktu dipakai untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, akhirnya waktu cari uangnya jadi sedikit. Akhirnya hanya bisa cukup. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu Christ Center, nanti setelah meninggal, saya pastikan Bapak Ibu, kita semua akan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin. Maka itu kita harus ubah pola pikir kita. Pengajaran yang salah adalah pengajaran yang menjanjikan Bapak Ibu untuk berpusat kepada kesembuhan. Pengajaran yang salah adalah pengajaran yang menawarkan Bapak Ibu doa sama Tuhan, kasih kepada Tuhan supaya Bapak Ibu dibalas berkelimpahan secara harta. Tidak Bapak Ibu. Itu ajaran yang ego center. Apa yang kamu harapkan? Tuhan, saya harapkan. Ini beneran kesaksian nyata Bapak Ibu. Saya harapkan saya dapat pekerjaan yang gajinya 2 digit. Baru pertama kali masuk aja doanya 2 digit Bapak Ibu. Ini teman saya benar. Dia dapat gak pekerjaan itu? Dapat Bapak Ibu. Dia merasa bahwa Tuhan turutin dia. Akhirnya dia mau rumah gedong, dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan bukan jadi Tuhan. Tuhan jadi apa Bapak Ibu? Tempat pesugi kurang ajar. Pengajaran yang seperti itu adalah pengajaran yang tidak benar. Pengajaran kelimpahan itu bahkan sudah banyak terjadi Bapak Ibu. Ingat, apakah yang terjadi dalam hidup kita? Kita Christ atau ego? Itu harus bisa dibedakan Bapak Ibu. Apakah maunya saya atau maunya Tuhan? Apakah menurut saya atau menurut Alkitab? Enggak, pasti kalau menurut saya enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau Bapak Ibu manusia kalau menurut ego. Hidup miskin, enggak ada yang mau. Punya mobil jelek, enggak ada yang mau.
Setiap hari makan tempe, sayur, bayam, gak ada yang mau. Menurut ego. Tapi kalau menurut Tuhan, berkelimpahan itu adalah cukup. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu masih dicukupkan sama Tuhan, kebutuhan primer Bapak Ibu dicukupkan oleh Tuhan. Sama-sama kita belajar jangan banyak alasan dalam memberi. Kita harus belajar dari kisah janda Sarfat, di mana dia memberi dalam kekurangan. Dan pada saat itulah dia menyaksikan karya ajaib dan luar biasa dari